Hanya kembali ke Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945, negara ini terhindar dari Perang Baratayuda. Oleh Prihandoyo Kuswanto, Ketua Pusat Studi Kajian Rumah Pancasila. Pertarungan politik dalam suksesi kali ini sudah semakin terbuka, ketiga kontestan sudah mulai semakin seru dan semakin beringas. Hasil survei yang menempatkan pasangan Prabowo Gibran teratas sudah distigma curang. Maka pasangan 01 dan 03 mulai melakukan koalisi untuk menghambat 02. Begitu juga PDIP mulai resah, dengan mencuatnya Gerindra sudah berada di atasnya. Di samping pertarungan Pilpres, juga muncul isu pemaksulan oleh petisi 100 terhadap Jokowi. Yang diterima Menko Polhukam dan Ketua DPM memberi tanggapan tentang pemaksulan. Diksi pemilu tanpa Jokowi, yang menjadi jargon petisi 100, dianggap akan terjadi kecurangan jika Jokowi masih ikut cawe-cawe. Jika Jokowi berhasil dimaksulkan, maka akan terjadi kekosongan kekuasaan dan akan timbul kegoncangan dan bisa saja TNI akan masuk. Sebab sejak Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002 dan MPR digradasi menjadi lembaga tinggi, maka negeri ini sudah tidak mempunyai pintu darurat. Tidak adanya pintu darurat akan memicu perebutan kekuasaan dan tentu tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dua kelompok pendukung antara yang mendukung Jokowi dan memusuhi Jokowi akan terjadi perang Brontoyudo. Kaos ini akan terjadi kalau para negarawan tidak mampu mengembalikan tatanan mula Indonesia merdeka, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Para pengusung neoliberalisme harusnya mulai sadar bahwa bangsa ini bukan bangsa yang individualisme. Kesalahan terbesar para pengusung neoliberalisme memaksakan pikiran-pikiran barat yang basis individualisme. Liberalisme, kapitalisme, pikiran seperti ini dianggap kemajuan dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dianggap mitos. Oleh Denny Indrayana dan banyak teman-teman mereka yang menganut dan mendukung untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ternyata akibat menganggap Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu mitos, digantilah Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Sementara pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak diganti. Apa akibatnya? Rusaklah tatanan bernegara. Sebab hubungan pembukaan dan batang tubuh itu adalah hubungan sebab akibat. Dan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 itu, ada pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berupa Pancasila. Pokok-pokok pikiran itulah sebagai desain negara berdasarkan Pancasila, yang kemudian diuraikan di dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945. Maka batang tubuh Undang-Undang Dasar tahun 1945 itulah praksisnya Pancasila. Jadi masih banyak yang ngomong, bagaimana Pancasila itu dijalankan. Padahal pendiri negeri ini sudah menerjemahkan dan memberikan tafsir secara praksis untuk menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila. Maka yang disebut dengan ideologi Pancasila itu ya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ketika Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002, maka yang diamandemen itu adalah ideologi Pancasila. Jika kita tidak waspada, akan terjadi perang saudara Brontoyudo. Sudah mendekati kenyataan, karena Indonesia sudah pecah akibat dari neoliberal. Akumulasi dari berbagai elemen yang kalah Pilpres akan berkolaborasi, yang ingin menjatuhkan Jokowi. PDIP yang diprediksi akan kalah, mulai ditinggalkan oleh tokoh dan pendukungnya. Sementara Jokowi masih kuat dengan dukungan rakyat, yang hampir 75%, isu dinasti politik cawi-cawi, Undang-Undang Omnibus Law yang menciptakan ketidakadilan, isu oligarki, akan bermuara menuju chaos jika tidak ada lagi kesadaran berbangsa dan bernegara. Sementara sejak Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002, negeri ini tidak mempunyai pintu darurat penyelamatan. Sejak kedaulatan rakyat diamandemen menjadi kedaulatan partai politik. Kerusakan negeri ini tentu tidak hanya ditimpakan hanya pada Jokowi saja. Sementara PDIP yang hampir 10 tahun tidak disentuh
bahkan tinggal gelandang colong pelayu. Yang lebih mengherankan, yang mengusung jargon perubahan justru akan berkolaborasi dengan PDIP. Ini menjadi ukuran perubahan yang bagaimana jika orang alim berkolaborasi dengan kaum ahli maksiat, rupanya akan menghalalkan segala cara. Petisi 100 ini tujuannya awalnya mulia, ingin kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan ingin melengsarkan Jokowi sebelum Pilpres ini. Sah saja, tetapi ketika banyak anggotanya mendukung satu, masih ikut copras-kapres, bahkan ketuanya menjadi tim sukses, saya melihat sudah tidak murni kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sebab, bagaimana bisa berkolaborasi dengan neoliberal? Padahal, yang diperjuangkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, tetapi masih mendukung copras-kapres yang berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 2002 dengan sistem liberal. Karut-marut negeri ini, akibat Undang-Undang Dasar tahun 1945 diganti dengan Undang-Undang Dasar tahun 2002. Dan Pancasila diganti dengan individualisme, liberalisme, kapitalisme, harus diakhiri. Dan para tokoh bangsa ini harus duduk bersama sebagai negarawan untuk menyelamatkan Indonesia dari kehancurannya. Harus segera melakukan gerakan mempersatukan bangsa Indonesia dengan kesadaran penuh. Kembali pada titik koordinat proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan visi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kembali pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila, jika bangsa ini akan selamat.